Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kriptografi dan keamanan informasi. Jadi di awal kuliah kemarin kita sudah ilustrasikan kalau seseorang memiliki teks kemudian tidak dikirim ke mitranya, ini si A mengirim ke mitranya si B, maka untuk mengamankan teks agar tidak bisa dibaca orang lain dalam perjalanan, maka teks itu diolah dulu dengan fungsi enkripsi. Fungsi enkripsi ini menggunakan password atau kunci, kemudian hasilnya itu sebuah sandi atau cipher. Cipher dalam bahasa Inggris. Nah, cipher ini kalau dilihat orang lain akan seperti sesuatu yang acak saja sehingga orang tidak bisa membacanya secara langsung. Nah, ketika diterima si B untuk bisa membacanya, B akan menjalankan fungsi proses dekripsi, mana dekripsi itu menggunakan kunci yang sama dengan kunci enkripsinya. Ini sama, sehingga didapatkan kembali teks aslinya. Jadi kira-kira itu prosesnya. Nah, tentu saja A dan B sebelum bisa berkirim pesan rahasia, mereka harus janjian dulu untuk menggunakan kunci yang sama. Kalau tidak janjian, nanti menggunakan kunci X, B tidak tahu kunci itu, maka B sendiri, si penerima pesan, tidak bisa membaca pesan yang dikirim A. Nah, perjanjian itu bisa dilakukan saat mereka ketemu kemudian berpisah, atau mungkin diperjanjikan melalui jalur yang berbeda. Katakan ini jalur internet, kemudian ini jalur seluler misalnya, mungkin telepon ya, omong-omongan, atau mungkin SMS misalnya. Ini juga bisa dilakukan seperti itu, kita janjian. Nah, dalam hal tertentu, mungkin kalau A dan B ini pihak yang berkomunikasi secara rahasia, mestinya mereka orang penting yang semua jalur komunikasinya itu dipantau oleh pihak yang kepo dengan apa yang mereka omongkan. Nah, karena semua jalur komunikasi itu dipantau, maka tidak mungkin kita berkomunikasi untuk mempertukarkan kunci ini lewat jalur apapun secara remote. Nah, hari ini kita akan diskusikan salah satu cara untuk bertukar pesan, bertukar kunci untuk enkripsi menggunakan jalur umum. Internet ini umum atau publik, mana penyelenggara komunikasinya bisa banyak orang, siapa saja ada di sana, mulai operator jaringannya sampai mungkin penyelenggara sistem elektronik mail yang digunakan untuk komunikasi atau apa. Ini orang banyak, dikuasai oleh banyak pihak yang berbeda-beda. Nah, salah satu algoritma untuk menyepakati kunci dengan menggunakan jalur yang tidak aman itu dikembangkan oleh ahli matematika, ahli kriptografi, mungkin dua orang yang berbeda, Devi sama Helman. Salah satunya, ada banyak sih sebenarnya, salah satunya yang sering dipakai untuk contoh kuliahan. Jadi mereka mempertukarkan kunci itu menggunakan sifat matematik dari operasi yang mudah di satu proses tapi sulit di sebaliknya. Nah, sifat yang mereka gunakan itu adalah sifat operasi perpangkatan.
Oke, kita jelaskan dulu operasi perpangkatan itu. Kalau kita memangkatkan bilangan A pangkat B misalnya, maka perpangkatan ini menghitungnya relatif mudah karena A pangkat B itu adalah A kali A kali A sebanyak B kali ya, B. Nah, untuk melakukan operasi ini relatif mudah. Mengapa mudah? Karena mudah itu kalau di dunia perkomputeran itu artinya bukan bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, tapi artinya itu bisa dilakukan dengan cepat. Kalau kita bicara kata mudah itu artinya secara komputasi itu bisa dijalankan relatif lebih cepat. Jadi satuan mudah sulitnya itu ya dari satuan komputasinya, nanti berapa banyak ya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan komputasi itu. Nah, sebagai contoh, misalnya B ini angkanya besar sekali, ya mungkin B itu katakan 300, misalnya 307 kali gitu misalnya, atau berapapun ini angka yang besar. Maka perpangkatan ini perkalian berkali-kali sebanyak B itu bisa diwakili dengan perkalian yang lebih sedikit. Jadi tidak harus melakukan komputasi sebanyak perkalian itu sendiri. Biasanya kan kalau kita katakan B-nya itu 5, itu berarti kan A kali A kali A kali A kali A. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kali perkalian. Nah, kita tidak harus melakukan itu sebanyak B-1 untuk perkaliannya, karena kita bisa menggunakan sifat dari perpangkatan itu sendiri. Jadi sifatnya katakan misalnya ini A pangkat B itu kan sama dengan A pangkat katakan B per 2 kali A pangkat B per 2 separuhnya kan gitu. Nah kan ya ini kita asumsikan B nya genap ya, jadi biar gampang. Nah, B katakan 6 gitu ya, A pangkat 6 sama dengan A pangkat 3 kali A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 sendiri sama dengan A pangkat 2 kali A, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini jumlah perkaliannya, kalau A pangkat 6 itu kan dengan perhitungan biasa A kali A kali A kali A kali A kali A berarti 5 kali perkalian. Tapi kalau kita lihat sifat seperti ini, A pangkat 6 itu A pangkat 3 kali A pangkat 3, A pangkat 3 itu A kuadrat kali A, berarti kita butuh perkalian itu mengkuadratkan ini 1 kali, ini dikalikan dengan A 2 kali, kita dapatkan A pangkat 3. A pangkat 3 kita kalikan dengan A pangkat 3 kali, jadi A pangkat 6 dengan 3 kali perkalian itu sudah bisa diselesaikan. Nah, kita bisa mencoba hal serupa untuk perpangkatan yang angkanya besar sekali. Jadi pada dasarnya perpangkatan ini bisa relatif lebih cepat daripada harus berkali-kali melakukan perpangkatan. Nah, kalau sebaliknya tidak semudah itu. Jadi katakan kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka kalau kita ingin pangkat B dari C, jadi akar pangkat B dari C itu kan sama dengan A. Nah, ini menghitungnya tidak semudah
Nah, inversi ini tidak semudah menghitung A pangkat B. Atau kalau kita tahu C, kita tahu A, ini juga untuk mencari B ini tidak mudah. Yang kita lakukan ya kita harus membagi C dengan A, nanti ketemu berapa, bagi A lagi terus itu sampai nanti terakhir hasilnya 1. Nah, sekian kali pembagian itulah kita dapatkan B. Nah, kita tidak bisa katakan membuat tebaan-tebaan begitu yang pembagian itu bisa lebih cepat. Nah, ini yang akan kita sifat ini yang akan kita gunakan untuk melakukan exchange kunci antara A dan B. Nah, si Devi dan Herman itu mempunyai ide kalau mau berbagi kunci, maka A dan B ini menyepakati satu bilangan, kirim saja. Oke, kita nanti akan bekerja dengan komputasi, katakan modulus M. Nah, di kriptografi itu sering kita gunakan, nanti kita diskusikan sifat-sifat dari operasi modulus, mungkin sudah dikuliah sebelumnya. Katakan M sebagai modulusnya, lalu A dan B mencoba menyepakati satu angka bersama-sama yang dipakai untuk tukar kunci, katakan mungkin suatu konstanta dasar ya, konstanta dasar D. Konstanta saja, ini M juga satu konstanta saja untuk komputasi modulusnya, dan oke, kita sepakati satu angka untuk komputasi menghitung kunci yang akan kita pakai untuk komunikasi rahasia. Ini A memilih salah satu sembarang bilangan untuk dirahasiakan, katakan R. A rahasia A. B memilih untuk dirahasiakan R. Oke. Kemudian A menghitung D pangkat RA, B menghitung D pangkat RB. Nah, dua bilangan ini dipertukarkan, lewat jalur umum saja. Jadi orang bisa mendapatkan dua bilangan ini, D pangkat RB dan D pangkat RA. Kemudian A menghitung sebagai kunci itu adalah D yang didapat dari B tadi itu, D pangkat RB dipangkatkan RA. Ini K-nya. Kemudian B menghitung K sebagai kiriman dari A, R pangkat RA, D pangkat RA dipangkatkan dengan rahasianya sendiri RB. Nah, kita punya sifat kalau kita X pangkat Y pangkat Z ini akan sama dengan X pangkat Z pangkat Y. Jadi kedua kunci ini sama nilainya.
Nah, karena nilainya sama, mereka bisa memanfaatkan itu sebagai kunci rahasia untuk menyusun sandi dan membongkarnya di sisi penerima pesan. Itu. Nah, bagaimana dengan pihak ketiga? Nah, pihak ketiga yang memonitor komunikasi. Yang memonitor komunikasi, mereka bisa dapatkan nilai D pangkat RA, ini yang dikirim lewat jalur. Satu lagi D pangkat RB, ini yang dikirim lewat jalur. Tetapi mereka tidak bisa menghitung D pangkat RA kali RB, karena untuk bisa mendapatkan D pangkat RA kali RB seperti yang digunakan untuk kunci enkripsinya, itu mereka harus bisa mendapati nilai RA dan RB meskipun huruf oh ya, selain itu tentu saja pihak ketiga juga bisa dapatkan D itu sendiri. Jadi ada 3 bilangan yang bisa didengarkan dari jaringan, yaitu D pangkat RA, D pangkat RB, dan D sendiri. Jadi ini ada 3 bilangan yang bisa diperoleh. Tetapi A bisa menghitung D pangkat RA kali RB, B bisa menghitung D pangkat RB kali RA, jadi sama itu sebagai kunci. Tetapi dari D pangkat RA dan D pangkat RB itu pihak ketiga tidak bisa menghitung yang ini yang tidak didapat, yaitu D pangkat RA kali RB, ini yang tidak didapat pihak ketiga yang dipakai. Mengapa tidak bisa didapat? Karena untuk menghitung D pangkat RA kali RB mereka harus menghitung RA dan menghitung RB dari D pangkat RA dan D pangkat RB. Nah, ini kalau dikalikan kan bukan RA kali RB, tapi ini RA tambah RB pangkatnya, nggak bisa, bukan ini. Nah, di sini tentu ada semacam komputasi. Kalau misalnya mereka dapatkan RA tambah RB, apakah bisa kemudian dihitung RA kali RB? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya punya RA tambah RB, apakah kita bisa menghitung berapa RA kali RB? Nah, jawabannya ya akan sulit, karena kalau kita tahu ada suatu bilangan merupakan jumlahan 2 bilangan. Itu 2 bilangan yang hasilnya menjadi jumlahan itu kan bisa berapa saja. Jadi itu tidak mudah. Demikian pula menghitung inverse dari perpangkatan itu juga tidak mudah. Tidak mudah itu dalam arti kalau bilangan ini cukup besar, dibutuhkan resource komputer untuk melakukannya dalam waktu yang sangat lama. Sangat lama itu bisa dalam hitungan bulanan atau bahkan tahunan, puluhan tahun. Oke, jadi itu salah satu trik untuk menyepakati kunci rahasia melalui jalur komunikasi yang tidak rahasia. Baik, saya kira itu kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.